layer ini itu kita juga bisa melakukan hidden ya, atau menyembunyikan objek-objek yang mungkin pada kondisinya kita tidak memerlukan ya, atau mungkin kita simpan dulu pada waktu editing selanjutnya kita baru menggunakannya. Caranya gimana? Caranya adalah halo, jumpa lagi di channel Yuk Belajar Desain. Masih bersama saya Firmansyah. Kali ini kita akan membahas tentang layering yang ada di Adobe Photoshop. Apa sih itu layering? Layering ini merupakan lapisan-lapisan objek yang berada pada area workspace. Jadi semakin banyak objek yang ada di workspace ini, maka layer yang ada di bagian panel layer ini akan semakin banyak. Seperti yang kita perhatikan pada layar ini, bahwasanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 layer atau 6 objek yang memenuhi dari workspace tersebut. Baik, selanjutnya pada layering ini itu ada jenis-jenis layernya. Jadi ada beberapa jenis layer yang bisa kita inputkan di sini. Yang pertama, defaultnya biasanya kita dapat background yang warna putih dan terkunci ya. Kemudian yang kedua kita punya smart object ya, bisa menginputkan atau memasukkan gambar atau foto. Kemudian text layer, kemudian ini teks ya, ketika kita ngetik teks ya, maka dia akan muncul text layer seperti ini. Kemudian adjustment layer, ini pengaturan warna, nanti kita akan bahas di pembahasan tersendiri ya. Kemudian ada lagi pixel layer dan juga shape layer. Kita lihat ya, kita klik masing-masing. Ini adalah shape layer, yang gambar balon udara ini adalah pixel layer, dan adjustment ini nanti pengaturan ya, untuk penjelasan sendiri. Ini yang text layer, tulisan balon udara. Kemudian smart object adalah yang gambar atau foto langit ya, beserta awannya. Baik, selanjutnya pada layer ini itu kita bisa memposisikan sebenarnya. Jadi ketika pada layer ini ada di bagian atas, maka sebenarnya dia di workspace ini posisinya berada di depan ya. Langsung saja pada contoh ya, misalkan ketika kita geser ke bawah, nah maka dia berada di belakangnya dari objek balon udaranya ya. Kalau kita terus ke bawah, nah maka dia akan hilang. Kenapa kok hilang? Karena dia berada di pemandangan ya, atau gambar atau foto dari langit ya, langit dan awan. Nah kalau kita tarik lagi ke atas, nah maka dia akan muncul lagi. Kenapa? Karena dia berada di posisi yang paling atas. Oke, kemudian di panel layer ini itu kita juga bisa melakukan hidden ya, atau menyembunyikan objek-objek yang mungkin pada kondisinya kita tidak memerlukan ya, atau mungkin kita simpan dulu pada waktu editing selanjutnya kita baru menggunakannya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengklik icon mata ya. Jadi kita klik icon matanya, maka layer ini itu disembunyikan ya. Nah kita coba klik semuanya, nah maka akan hilang semuanya di workspace. Kenapa? Karena
Di sini kita sembunyikan. Kalau ingin mengaktifkan lagi, tinggal klik lagi, menunjukkan matanya, maka akan aktif semuanya atau akan terlihat semuanya. Baik, kemudian basicnya lagi, pembahasan basic lagi, yaitu kita bisa menambah sebuah layer. Cara untuk menambah layernya itu layer baru ya, dengan cara klik ini, yaitu klik tanda plus ini ya. Kita klik, maka di sini akan muncul layer baru. Nah, di layer baru ini kita bisa melakukan penambahan objek ya, atau tulisan ya, coretan ya, lebih tepatnya coretan menggunakan brush dan lain-lain. Ini saya contohkan dengan menuliskan atau mencoretkan dengan menggunakan brush ya. Kita klik brush toolnya, kemudian kita oleskan di sini. Nah, ini ya. Maka di sini akan muncul hasil dari brush tool. Nah, dia ada di layer sendiri ini. Kalau misal brush toolnya, kita hide dulu ya, brush toolnya berada di sini, maka dia akan ikut dengan si layer ini. Nah, di pixel layer ini akhirnya gambarnya akan rusak ya, oleh adanya brush ini. Kenapa? Karena menempel pada foto dari balon udaranya. Maka amannya adalah kita Ctrl Z dulu. Amannya adalah kita bikin layer baru seperti ini, agar nanti ketika memang terjadi kesalahan atau tidak dibutuhkan, kita bisa meng-hide-nya atau kita bisa menghapusnya ya. Bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya adalah tinggal kita klik layernya, kemudian kita masukkan ke tong sampah, hilang ya. Oke, jadi seperti itu untuk menambah layernya ya. Selanjutnya pada menu ini kita juga bisa duplicate ya, duplicate dari layernya. Jadi mungkin kita butuh objek yang sama ya pada kondisinya, sehingga kita menduplicate ya, mendouble ya, membuat objek baru yang sama. Caranya gimana? Caranya adalah dengan tarik objek yang ingin kita duplicate dan kita taruh di tanda plus ini. Tahan, kita klik. Nah, maka di sini akan ada layer baru yang sama ya. Sehingga di sini nanti akan ada dua objek balon udara. Ini akan kita kecilkan, maka di sini akan ada dua objek balon udara. Misal kita tarik ke bawah. Nah, ya, itu cara duplicate. Baik, selanjutnya menu dasarnya ada lagi yang di layer ini, yaitu grouping. Nah, misalkan kita ingin menggroup ini ya, grouping semuanya ini, jadi objeknya kita group, kemudian fotonya ini kita bedakan ya, biar nanti untuk menyeleksinya biar mudah. Maka dengan cara klik objeknya ya, objek yang paling ujung misal ya, kemudian tahan shift, kemudian klik layer yang ini ya, maka semuanya terseleksi. Kemudian tinggal kita klik yang bagian folder ini, create a new group, klik. Nah, maka ini akan menjadi satu grup yang berada pada satu folder. Nah, ini bisa kita ganti ya namanya. Untuk ganti nama tinggal klik aja di sini ya, klik aja di tulisannya, klik 2 kali, kemudian kita ubah menjadi objek. Nah, oke, fungsinya apa? Fungsinya adalah dengan ini kita bisa ini ya, grup ya menjadi satu, sehingga misalkan kita ingin membesar kecilkan itu bisa
Mudah. Oke. Nah, contoh misal seperti ini. Cuman kayaknya bagus seperti ini ya. Oke. Baik, mungkin ini dulu ya untuk penjelasannya pada video kali ini. Selanjutnya nanti kita akan bahas lagi di video-video selanjutnya tentang beberapa fungsi yang ada di layar panel. Saya akhiri, sampai jumpa.